عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah. Taqwa dalam arti imtithalul awamir wa ijtinabu an-nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwa dalam arti iqtida' bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan dan perbuatan kita. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa itba'u tanzil wa izdadu liyawmir rahim. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya. Langkah-langkah hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kesibukan harian kita untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa menyempurnakan takwa sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita masih berada di ayam tasriq, di mana sunnah terus untuk bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayam tasriq ini kita juga masih mencontoh jejak-jejak langkah ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah berfirman yang diabadikan dalam Al-Quran, kisah-kisah Ibrahim itu di antaranya adalah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Benarlah firman-firman Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka hendaklah kalian mengikuti agama Ibrahim, millah Ibrahim dengan hanif, lurus dan lapang dada. Wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan dia diangkat sebagai imam bagi seluruh manusia. Digelari oleh Rasul sebagai Abul Anbiya dan digelari oleh para ulama sebagai bapaknya tauhid, orang-orang yang bertauhid. Khatib akan mengetengahkan 5 hal, minimal 5 hal di mana keunggulan Ibrahim yang harus terus-menerus kita contoh. Yang pertama, Ibrahim adalah orangnya sangat rasional. Dia gunakan akal fikirannya untuk mencari Tuhan, untuk mengoreksi kebenaran agamanya. Untuk mencari Tuhan, hakikat kebenaran yang dia yakini, dan ternyata dia ketemu dengan pola penelitian deduktif. Dia meneliti alam. Dikisahkan dalam Al-Quran, falamma janna 'alal lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Ketika Ibrahim masih kecil melihat bintang gemintang begitu indah dan semarak di langit, dia mengatakan hadha rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang gemintang itu hilang, Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan hal yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Ketika dia melihat bulan, dia juga katakan, ini Tuhanku. Tapi ketika bulan sirna, dia mengatakan, qala illam yahdini rabbi la kunanna minadh dhalin. Seandainya Tuhanku tidak berikan penerangan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang yang tersesat. Kemudian dia melihat matahari, dia mengatakan, hadza akbar. Ini lebih gede, ini lebih besar. Tapi ketika matahari hilang, maka dia mengatakan, ini bari minal musyrikin, aku lepas diri daripada hal-hal yang syirik.
Inna salati inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban kita sebagai umat Muhammad adalah menggunakan akal pikirannya untuk mencari dan meneliti kebenaran agama kita, untuk meyakini agama kita agar keimanan kita itu mantap. Kita mendapatkan keyakinan dari keturunan kita, ayah bunda kita. Kemudian mestinya kita tingkatkan kepada ilmul yaqin. Yakin yang didasari dengan ilmu. Pasti harus belajar. Kemudian setelah yakin dengan ilmu, maka kita tingkatkan lagi sampai pada kalimat haqqul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, kemudian yang terakhir haqqul yaqin. Di dalam Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pernah menangis terseduh-seduh ketika mereka mendengarkan sebuah ayat kita firman turun berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kenapa Rasul menangis? Karena khawatir umat Muhammad yang punya Al-Quran begitu istimewa, yang mengisahkan, yang menceritakan tentang alam raya ini, di mana-mana diceritakan. Banyak sekali ayat-ayat tentang kejadian alam raya. Khawatir nggak mau merenungkan sehingga disebut sebagai tidak berakal. Khawatir kalau umat Muhammad itu disebut sebagai tidak berakal, maka Rasul menangis sampai subuhnya kesiangan, dan Bilal mengatakan as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Padahal Rasul sedang mengkhawatirkan umatnya. Dalam Al-Quran juga sering sekali Allah katakan afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, dan seterusnya. Apakah kalian tidak memikirkan, apakah kalian tidak merenungkan? Artinya hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia, yakni akal fikiran, hendaknya digunakan agar dia bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, bukan agama keturunan, bukan agama warisan. Yang kedua, Nabi Ibrahim walaupun sangat rasional, akan tetapi rasionalitas Nabi Ibrahim diletakkan di bawah wahyu atau ketentuan agama. Ketika Allah sudah berfirman, maka Ibrahim mengatakan sami'na wa ata'na tanpa alasan. Walaupun kadang pertanyaan itu muncul. Semisal Nabi Ibrahim disuruh memanggil orang untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim mengatakan, Tuhan, suaraku terbatas, mana mungkin kedengaran untuk seluruh manusia. Allah mengatakan, panggil, nanti aku yang menyampaikan. Firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Adalah panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji, akan hadir berbondong-bondong dengan berjalan kaki dan dengan kendaraan dari tempat-tempat yang jauh. Maka sering haji disebut sebagai panggilan karena memang awalnya Nabi Ibrahim yang memanggil dan Allah yang menyampaikan. Tidak rasional, akan tetapi ada perintah, maka Ibrahim laksanakan. Begitu juga misalnya ketika Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa istrinya mandul dan Ibrahim tidak mencerainya, akan tetapi Allah memerintahkan manusia untuk berdoa, maka Ibrahim hanya berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Tuhan anugerahkan kami putra yang salih. Tetap dilaksanakan karena doa adalah perintah. Adapun yang mengabulkan adalah Allah. Karena kasih sayang Sarah atas doa merintih Ibrahim bertahun-tahun, puluhan tahun itu, lalu Sarah memerintahkan Ibrahim untuk menikahi wanita, dan kemudian Hajar yang dipilihnya oleh Sarah untuk suaminya. Perintah aneh lagi, ketika Hajar sudah mendapatkan putra, maka Ibrahim diperintahkan untuk hijrah menuju lembah Bekah.
sebagai seorang laki-laki yang mendapatkan anak yang semata wayang itu, dan istrinya juga bersalin, Ismail pun masih bayi merah, dia gendong, istrinya dituntun. Ketika ditanya, Ibrahim mau kemana istrimu dan anakku yang masih merah itu? Ibrahim gak mikir panjang, dia mengatakan, inni dahibun ila rabbi sayahdi. Aku pergi menuju Tuhan dan nanti Tuhan yang akan memutuskan, yang akan memberikan petunjuk. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah akal fikiran walaupun cerdas, akan tapi harus hidup di bawah wahyu. Ketika wahyu sudah mengatakan A, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Pola Ibrahim, milah Ibrahim di antara seperti itu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dalam menjalankan syariat, walaupun itu perintah Allah, Ibrahim tetap menggunakan musyawarah. Musyawarah dengan anaknya, musyawarah dengan istrinya. Hal yang momentum yang diberikan oleh Al-Quran. Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku mendapatkan wahyu dari mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kata-kata fanzur madza tara, dia meminta Ismail untuk berpendapat. Meminta Ismail untuk berpendapat. Meminta istrinya untuk berpendapat. Walaupun itu wahyu. Akan tetapi Ibrahim masih pakai proses musyawarah karena melibatkan orang lain. Kita bayangkan seandainya anaknya tidak mau, seandainya istrinya tidak membolehkan, maka Ibrahim pasti dia akan kewalahan menghadapi anak istrinya, dan dia mungkin akan minta usul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan kebaikan hati Ibrahim, dengan proses musyawarah itu, ternyata anaknya mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayahanda, laksanakan perintah itu, ya, laksanakan, ya, potong ayat Ismail. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayahanda akan menyaksikan Ismail termasuk orang-orang yang sabar. Air mata semakin berderai ketika anak manis itu mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Cobaan pun makin berat dalam diri Ibrahim. Akan tapi karena anaknya sudah oke, maka bapaknya memantapkan kalbunya untuk menyembelih Ismail. Jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana anak-anak sekarang? Bagaimana anak-anak kita? Kadang kita menyepelekan anak-anak kita, nggak diajak musyawarah dalam hal kecil atau hal yang besar, sehingga anaknya merasa ditinggalkan, sehingga anaknya merasa disepelekan. Dan anaknya pun sekarang sudah bukan seperti anak dahulu. Dia mempunyai pengetahuan yang beda dengan pengetahuan ayah-ayah yang dahulu. Ayah-ayah yang dulu. Sehingga terjadi syikak, pertentangan antara keluarga. Di antaranya adalah proses musyawarah ditinggalkan. Yang keempat, yang kelima, Ibrahim selalu tenang dalam menjalankan masalah, dalam menjalankan tugas. Dan Ibrahim sangat-sangat bertawakal kepada Allah. Kisah yang paling tragis adalah ketika konfrontasi dengan Namrud, dan Namrud memutuskan untuk Ibrahim dibakar di api yang menyala. Ketika itu Ibrahim sudah di tempat majanik pelempar untuk bisa masuk ke kobaran api. Tapi malaikat-malaikat menggandolinya, sehingga orang-orang itu tidak mampu untuk melempar Ibrahim. Datanglah setan untuk mengatakan, telanjangi Ibrahim, niscaya dia akan lari malaikat-malaikat itu. Setelah ditelanjangi dan diikat tangannya di atas pundaknya, di atas punggungnya, lalu Ibrahim siap dilempar. Malaikat Jibril tidak tega dengan hadir dengan mengatakan, wahai Ibrahim, kekasih Allah, apakah kau membutuhkan pertolonganku? Maka Ibrahim mengatakan, kalau dari Anda tidak. Betapa hebatnya iman itu. Kalau dari Anda tidak. Kemudian dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Ketika kemudian dilempar, baru firman Allah turun, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Rupanya ujian iman itu bukan kecil. Rupanya ujian iman itu bukan di awal dan di tengah, tapi sampai klimaks, sampai terakhir. Ketika dia sudah memantapkan diri, sebagaimana dia sudah sudah memotong Ismail, maka baru turunlah gantinya seekor kambing besar. Begitu dia sudah memantapkan diri untuk siap dilempar, maka Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, baru turunlah pertolongan Allah. Inilah milah Ibrahim, inilah tarekah iman Ibrahim yang begitu kokoh. Ketika dia sudah beriman kepada Allah, pasrah total, tawakal total kepada Allah, Allah akan menolongnya sesulit apapun dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.